Bagaimana nih? Kita lihat dulu chatbox ya. Nah, sebelum kita ke lihat praktis ya, saya lihat tuh chatboxnya ya. Nanti kita coba praktekkan ini ya sama Mas Enggar nih. Bagaimana cara membuat HPS sesuai dengan ketentuan LKPP apa harus berkatalog? Ya, ini kalau katalog mah tidak perlu, kalau e-purchasing tidak perlu HPS ya, kalau e-purchasing ya, tidak perlu HPS kalau e-purchasing ya. Ini kan melalui katalog kan e-purchasing berarti ya, seperti itu. Bagaimana jika barang jasa yang ingin diinput tidak dalam katalog aplikasi sirup? Dan katalog maksudnya gimana sih ya ini ya? Ini mau diperjelas ya. Ya tentunya kalau belum barang jasanya belum dalam katalog masih ada metode pemilihan lain tadi ya. Ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, tanda cepat atau tender ya seperti itu. Laurentius artinya ada dua indikator yang bisa dipatokan yaitu pekerjaan yaitu yang intinya eh, betul bagus sekali nih Laurentius ini ya. Pada intinya RUP itu kan rencana umum pengadaan. Berarti kita harus bisa mengidentifikasi mana dalam anggaran kita punya, mana yang merupakan paket pengadaan, mana yang bukan paket pengadaan. Nah, yang namanya paket pengadaan ya tadi sudah dijelaskan dan tentunya juga dalam Perpres semua sudah ada. Yang namanya paket pengadaan itu ya caranya ada dua, swakelola atau penyedia. Ya plusnya tadi ada pengadaan yang dikecualikan lah seperti itu. Tapi itu tetap pengadaan pemerintah juga. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita melakukan dengan pengadaan ya cara pengadaan swakelola atau penyedia tentunya ada yang melakukannya siapa, kemudian ada eksekusinya dengan cara apa. Nanti juga ada bentuk kontraknya. Sebetulnya rincinya ada bentuk kontraknya juga. Apakah dia kwitansi, apakah dia SPK segala macam. Nah, itu ya berarti itu pengadaan itu ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, kenapa kita memperhatikan hal itu? Karena kan namanya sirup itu keperluannya untuk monep sebetulnya. Perencanaan itu kan nanti untuk melihat nanti gapnya gimana, nanti untuk ada apa berdasarkan jenis barang jasa ada berapa paket, ada berapa miliar, triliun, berapa sih nilainya nih pengadaan pemerintah ini yang dieksekusi oleh PP ada berapa, dieksekusi oleh Pokja ada berapa, oleh PPK ada berapa, di daerah ini berapa dan sebagainya. Nah, itu fungsinya perencanaan selain transparansi ya, selain transparansi fungsi perencanaan bagi internal adalah seperti itu. Oke. Apakah e-purchasing sama dengan pengadaan swakelola atau penyedia? Aduh ini e-purchasing itu adalah salah satu cara pemilihan penyedia ya. Jadi salah satu cara pemilihan dalam cara pemilihan untuk memilih penyedia. Oke. Kalau swakelola itu dilakukan oleh sendiri, dilakukan oleh KLPD lain, oleh Ormas ataupun oleh Pokmas. Namun dalam skema swakelola bisa juga kita butuh alat bahan yang disuplai oleh penyedia. Begitu ya konsepnya ya. Dari Pusbin Jafung ya, silahkan. Palam 11 menyebut PBJ daerah itu akun belanja barang oleh pengadaan barang rutin masa itu Nah, silahkan intinya gini lah, Pak Syahril Syam, intinya gini, kalau memang Bapak Ibu menyebut paket pengadaan, ya, menyebut paket pengadaan, ya tentunya eksekusilah sesuai dengan aturan pengadaan, begitu. Tapi kalau tidak menyebut paket pengadaan, tapi tidak ada proses pengadaannya, ya berarti itu bukan pengadaan, ya, gitu. Silahkan. Simpelnya seperti itu, secara mendasarnya seperti itu. Kalau memang kita menyatakan bahwasanya ini swakelola, oke, eksekusilah dengan tata cara swakelola yang ada di dalam Perpres dan yang ada di dalam Perlem 3. Begitu aja, simpel ya, Pak Syahrial Sam ya. Ya, jadi kalau memang kalau kita mau mengisi sirup, membuat RUP yang mana P-nya itu adalah pengadaan, maka kita lihat kegiatan ini apakah inline sesuai atau tidak dengan Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya 12/2001 dan peraturan lembaga LKPP gitu ya. Nah, kalau terkait swakelola silahkan
apakah memang sudah dieksekusi sesuai dengan PLM 3 swakelola? Kalau melalui penyedia, apakah sudah sesuai dengan PLM 12 2021 terkait cara pemilihan penyedia? Atau kalau mau dengan dikecualikan, berarti eksekusinya dengan PLM 5 ya terkait penggantian yang dikecualikan seperti itu. Nah silahkan yang ini misalkan contoh pelaksanaan HUT RI tiap tahun dilaksanakan, tentunya ada. Nah silahkan kalau memang ini dilakukan dengan swakelola, eksekusilah dengan PLM 3 ya sesuai dengan peraturannya, yaitu peraturan terkait pelaksanaan swakelola. Silahkan gitu ya. Kalau memang akan dijadikan swakelola seperti itu. Tapi kalau memang ada suatu dinas, suatu unit kerja yang memang salah satu tusinya rutin setiap tahun sudah dianggarkan gitu ya, sudah ada timnya juga gitu kan, untuk melaksanakan perayaan HUT RI. Ya tentu dan ternyata tidak mengeksekusi pengadaan gitu ya, ya berarti bukan pengadaan. Silakan itu ya, silakan dianalisa masing-masing ya. Yang jelas konsepnya sudah sangat jelas seperti itu ya. Bagaimana mau men-tagging ya, ini kalau ini ada revisi ya silakan ini Mas Enggar, tolong dari Muhammad Fajri di kopas dulu ya. Contoh belanja rutin. Tadi contoh belanja rutin ya bisa macam-macam ya. Contoh belanja rutin di saya ada ya, tapi belanja rutin itu bukan berarti non pengadaan ya. Belanja rutin juga bisa jadi masuk pengadaan. Contohnya gini, dalam pekerjaan rutin kami ada belanja jasa lainnya yang dikontrak. Itu berarti pengadaan juga karena melalui pengadaan langsung atau apapun bentuknya ya, itu berarti memilih penyedia. Kita belanja rutin ada perjadin kemana, tapi itu tidak masuk pengadaan. Karena ya perjadiannya tidak dengan penyedia, tidak melalui pengadaan. Kita belanja rutin ada ATK segala macam gitu kan. Nah kalau memang dilakukan melalui bela pengadaan, berarti belanja pengadaan. Gitu ya, seperti itu. Apakah dimungkinkan secara manual? Kalau pertanyaannya dimungkinkan, mungkin. Tapi secara aturan di pasal 70 atau 70 berapa ya, sudah mengamanatkan bahwasannya pengadaan barang jasa pemerintah dilakukan secara elektronik. Nah tentunya kalau kita melakukan manual, harus ada alasannya ya, kenapa masih manual ya, seperti itu. Tenaga ahli pagu di bawah. Oke. Blokir PPK KM Garut apa nih? Nah, ini teknis nanti silakan ya Mas Enggar, nih tolong dikopikan dulu dari PKKN Garut ya. Dengan adanya terjadi yang bukan swakelola, apakah nilai anggaran tidak semua masuk dalam tidak perlu tagging? Apakah nilai anggaran yang ada tidak semua masuk dalam aplikasi tidak perlu tagging atau ini tolong nih Mas Enggar nih DTOI ini saya masih belum nangkap ini gimana nih. Ya intinya sih kalau saya secara konsep tadi ya, intinya rutin itu bukan berarti non pengadaan ya, rutin itu bisa juga kita masuk paket pengadaan, tinggal dilihat apakah memang ini seperti yang sudah dijelaskan tadi dan pada minggu-minggu sebelumnya, bahwasannya ini kita itu bicara RUP berarti bicara pengadaan ya. Nah, ini tolong ya, di garis bawahi lagi, jangan jadi miss ini ya. Rutin itu bukan berarti non pengadaan ya. Di dalam rutin itu bisa juga ada pengadaan dalam rutin itu ya. Jadi pada intinya ketika rutin itu di dalamnya itu kita lihat apakah ada paket pengadaannya atau tidak. Nah, tapi kalau dalam rutin ada ATK ya berarti pengadaan itu kalau memang eksekusinya melalui bela pengadaan, melalui purchasing, nah berarti itu masuk ke dalam paket pengadaan ya, dengan di atasnya kegiatan rutin seperti itu. Maksud saya tadi memisahkan rutin dengan swakelola tipe 1 itu suka agamis gitu kan, karena apa? Karena apabila kita kadang menyebutkan rutin itu swakelola, padahal belum tentu juga. Ini yakin nih dengan swakelola. Ya, karena kalau kita memasukkan swakelola berarti semuanya itu masuk dalam pengadaan. Nah, tapi kalau rutin berarti kita harus milih-milih di bawahnya. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi teman-teman semuanya.
dalam rutin ini bukan berarti semuanya masuk ke non pengadaan ya. Dalam rutin ini berarti kita harus dilihat lagi ke bawahnya gitu kan. Nah, nanti dalam rutin ini perjadin juga bisa masuk pengadaan kalau memang melalui penyedia, kalau memang melalui dikecualikan ya seperti itu. Tapi kalau sudah di checklistnya ataupun akan dilakukan dengan suaka tipe pertama atau tipe berapapun, maka ya kalau kita set di atasnya itu swakalola ya berarti semuanya masuk ke dalam pengadaan. Gitu Bos sekalian ya. Jadi makanya tadi di prolog awal ya mudah-mudahan bisa bisa diresapi ya di prolog awal. Dari awal tuh walaupun Bapak Ibu hanya sebagai operator RUP berarti harus tahu nih ya, bertanya lah ini kegiatannya apa saja sih, ini kegiatannya ngapain, ini gimana, apakah penyedia atau gimana seperti itu ya. Apakah suaka tipe 4 oleh pejabat pengadaan? Tidak. Suaka tipe 4 oleh ormas itu kan melalui kelompok, bukan ormas, sorry, Pokmas, oleh Pokmas ya, kelompok masyarakat. Nah, ini kalaupun perlu pengadaan ataupun alat bahan, yaitu bisa melalui ibaratnya orang yang mengerti pengadaan di Pokmasnya lah seperti itu ya. Tapi kalau mau dibantu pejabat pengadaan juga bisa sih, tapi biasanya ini kan kebutuhan untuk Pokmas itu tidak terlalu signifikan ya, silahkan itu bisa oleh Pokmasnya sendiri. Pengadaan tanah itu termasuk pengadaan yang dikecualikan. Nah ini berarti masuk. Nah ini termasuk pengadaan barang jasa pemerintah ya, termasuk pengadaan jasa pemerintah ya. Nah ini masuk ke dalam pengadaan yang dikecualikan ya. Nah ini taggingnya saya pasang. Ini mungkin Mas Enggar bisa bantu nih, pengadaan tanah intinya ini bisa diumumkan di sirup ya, masuk pengadaan yang dikecualikan. Nah tinggal strukturnya di mana nih? Saya belum hafal ya, saya nggak tahu deh. Nanti tolong saya juga belajar juga di sini ya, silakan. Kalau penyedia ATK otomatis sirup ketemu si pengadaan langsung saat kita ya silakan disesuaikan ya. Ini dari Pak Sudarmono. Tentunya ya yang akan eksekusi adalah teman-teman ataupun Bapak Ibu sendiri ya yang lebih tahu. Ya kalau memang sampai dengan 200 kan pengadaan langsung ya, berarti dengan SPK juga cukup ya, tidak perlu kontrak, silahkan itu ya. Tuh. Oke, belum bisa jerat sakti silahkan. Pengadaan harus sesuai POK atau sirup ada ulangan. Ya, inputannya silakan menyesuaikan ya, silakan menyesuaikan. Di Satker saya penambahan gaji pegawai 2002, sedangkan gaji tidak masih terjadi masalah sensitif moner secara berubahnya. Aneh. Terkait moner silakan. Pada intinya sirup itu RUP ya, pengadaan ya. Kalau gaji ya tentunya tidak masuk ke dalam RUP. Dalam suatu paket RUP pengadaan obat di purchasing berkali-kali dipisahkan. Apakah dipisahkan dengan HPS membuat paket atau terlebih dahulu pisah pagu seperti pada sirup? Ya, untuk e-purchasing kalau tidak salah RUP-nya masih bisa diulang-ulang ya, tolong dikoreksi ya kalau salah ya, Mas Enggar ya. Oke, kalau tidak ya berarti harus dipisah dulu dalam RUP-nya ya. Apakah ada CP bisa pendamping dalam pengelolaan sirup? Ya silakan bisa menghubungi helpdesk ya. Nanti Mas Enggar mungkin bisa memberitahu. Ataupun Bapak Ibu kalau berkenan silahkan nih dari Kemendes ini Pak Syarif. Kalau mau sharing di sini silahkan kita bimbing ya untuk penginputannya langsung silahkan ya. Dana pinjaman luar negeri harus begitu Perpres segala turunannya. Nah ini tergantung kontraknya ya, tergantung surat perjanjiannya, pinjaman hibahnya apakah ngikutin Perpres atau tidak. Kalau ada aturan tersendiri berarti ngikutin aturan dari yang memberikan pinjaman hibah. HLK silahkan ini dari tim Herdes ya, Generator RK dari Sakti ya, Generator RKA. Oke. Jika ATK dibeli lokal atau langsung di toko, apakah termasuk pengadaan, penyedia swakalola? Ya intinya ketika akan membeli ATK langsung itu biasanya berarti masuk ke pengadaan langsung ya, nanti pakai
nilai-nilai kecil biasanya pakai nota nota pembelian kan ya, nota pembelian atau faktur. Nah, itu skema pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan ya. Nanti kan bisa mengetahui PPK juga. Ini pengadaan langsung sebetulnya dan tidak perlu dibikin kontrak ya. Ini pakai bukti pembelian ataupun nota pembayaran untuk nilai kecil silahkan ya. Oke. Mohon maaf, pengadaan barang jasa itu baik lewat swakola atau lebihnya jadi sebuah pengadaan. Tapi kalau bukan swakola berarti lewat penyedia sebagai tender ya. Pengadaan yang lainnya. Ya, jadi pengadaan barang jasa itu ada dua, bisa swakalola atau penyedia, ya. Ya, kalau swakalola ada 4 tipe kan, atau dengan penyedia seperti tender dan sebagainya. Ya, silahkan ya. Contoh ATK, ya. Pengadaan kendaraan bagaimana ya? Kendaraannya silahkan. Kalau ada di katalog berarti purchasing ya, silahkan ya. Termasuk pengadaan itu ya. Oke. Jerat RKA. Kegiatan rutin bukanlah pengadaan kecuali intinya mau rutin mau apapun ya kita lihat ini paket pengadaan atau bukan ya. Oke. Nilai belanja pengadaan, nilai belanja barang jasa, modal, hibah barang saudara. Apakah nilai belanja pengadaan bisa lebih kecil? Nah, ini terkait nilai belanja keseluruhan ya memang harus dikonfirmasi ya. Nah, intinya ya harusnya pembaginya kalau terkait di TKP pembaginya ya adalah dari semua paket-paket yang memang dilakukan belanja. Makanya ada beberapa satker unit kerja yang bersurat yang minta mengkoreksi untuk nilai belanja pengadaannya seperti itu ya. Ya intinya ini kegiatan rutin ya. Kegiatan rutin itu ya belum tentu semuanya menjadi pengadaan ya kecuali kalau memang semuanya dijadikan swakala tipe 1 misalkan atau swakala tipe berapa. Nah, dilihat dalam artian dilihat mana yang menjadi paket-paket pengadaan seperti itu. Oke. PDAM secara elektronik, PDAM itu kan sudah menjadi perusahaan daerah ya, perusahaan daerah ya. Kalaupun masuk BLU berarti bisa mengikuti aturan dari direksi atau pimpinan BLU-nya. Tapi kalau PDAM ya kalau penyertaan modal dari Pemda kalau mau mengikuti Perpres ya kalau sesuai Perpres berarti harus elektronik ya seperti itu. Oke. Sudah habis di chatbox? Nah, Mas Enggar, kira-kira masih cukup nggak untuk ini, untuk apa? Untuk demo atau bagaimana Mas Enggar?